Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Punasari, Wanda Dicayani, Adi Rohim, Dini Septiani, Alfian Aprianto, dan Aras Budi Pangstu. Di sini kami akan membahas tentang materi interaksi dan interpretansi komponen pendidikan. Dan dosen pembimbing kami landasan pendidikan yaitu Bapak Dr. Badawi Sarjana Hukum Magister Pendidikan. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1 Universitas Muhammadiyah Kota Bogor. Di sini kami akan membahas tentang materi interaksi dan interdependensi komponen pendidikan. Pendidik adalah dapat dikatakan sebagai pemberi materi atau guru. Di lingkungan sekolah, pendidik biasanya mengajar dan memberi materi kepada anak didiknya. Sekarang ini banyak sekali masalah yang terjadi di sekolahan, seperti pelecehan, penganiayaan, dan pemborosan jawaban ujian nasional. B. Anak didik. Anak didik berhak mendapatkan pelayanan beasiswa, pelayanan pendidikan, pelayanan agama. Selain itu, peserta didik juga berhak mendapatkan biaya pendidikan, pindah ke pendidikan yang setara, menyelesaikan pendidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dini Septiani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra. Di sini saya akan melanjutkan materi yang B, anak didik. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang beragama, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, mendapatkan beasiswa bagi orang berprestasi yang hanya orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpan dan ketentuan batas waktu yang diterapkan. Sementara itu, dalam pasal 19 RPP wajar diatur tentang peserta didik dalam program wajar sebagai berikut. 1. Setiap warga negara berusia 6 tahun dan mengikuti program wajib belajar. 2. Setiap warga negara berusia 7 tahun sampai 15 tahun wajib mengikuti program wajib belajar pada pendidikan dasar. 3. Peserta didik program wajib belajar usia 15 tahun yang belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus di luar tanggungan pemerintah daerah. Pasal 15 RPP wajar sebagai berikut. 1. Peserta didik pada SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat SMP MTS. 2. Peserta didik dapat belajar secara mandiri berhak pindah ke SD, MI, SMP, atau MTS. 3. Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang pendidikan dasar berhak pindah ke SD, MI, SMP, atau MTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Dicayani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang praktek pendidikan. Dalam praktek pendidikan, anak didik belajar dengan bimbingan kegiatan belajar yang dilakukan oleh anak didik untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan begitu, anak didik dan pendidik dapat mengetahui hasil kegiatan tersebut. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama agar dapat membekali dirinya untuk menjadi penganut agama yang
taat. Anak didik juga berhak untuk mendapatkan pembinaan yang tepat mengenai bakat, minat, serta kesejahteraan. Anak didik juga berhak untuk mendapatkan pembinaan yang tepat mengenai bakat, minat, serta kesejahteraan. Anak didik juga perlu diberikan penghargaan atau prestasinya sehingga ia terus bersemangat untuk berprestasi. Tiap anak didik perlu didukung untuk biaya pendidikannya, khususnya anak didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan. Anak didik juga berhak untuk dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari batas waktu yang ditetapkan. Hakikat anak atau peserta didik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 disebutkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Anak memiliki sifat ketergantungan diri, membutuhkan pertolongan dan bimbingan baik jasmani maupun rohani. Di samping memiliki usaha untuk menjadi seseorang atau sesuatu sebagaimana adanya pengakuan atas bakat dan minatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Sudi Pangestu dengan NIM 288201029 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1 dari C. Tujuan pendidikan. Tujuan nasional setiap negara berbeda-beda yang disesuaikan dengan dasar negaranya masing-masing. Tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Tujuan Pendidikan Nasional (TPN). Tujuan pendidikan nasional selalu berubah-ubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan pendidikan nasional adalah sebuah harapan suatu bangsa Indonesia secara umum, dan tujuan pendidikan nasional ini berada di tingkat pusat. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Sikdiknas Nomor 2 Tahun 1998 dan Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 sebagai berikut. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rohim, saya dari Prodi PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Alat pendidikan, cara yang digunakan alat dan metode. Alat dan metode merupakan sebuah jembatan bagi peserta didik untuk dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru berdasarkan pengalaman mengajar penulis selama ini dan pengalaman teman-teman sejawat, bahwa hasil setiap melaksanakan ulangan formatif atau ulangan harian di mana dari 40 siswa dalam satu kelas hanya 5-10 orang saja yang dapat dikatakan tuntas, sedangkan sisanya belum tuntas memahami materi tersebut. Salah satu dari ketidaktuntasan materi yang diberikan guru adalah penggunaan alat dan metode pembelajaran yang digunakan guru tidak tepat atau kurang inovatif. Oleh karena itu diperlukan guru yang memiliki daya kreativitas yang tinggi serta memiliki paradigma atau pola pikir sebagai agen perubahan, agent of change. Metode dan alat pendidikan. Metode hendaknya dipilih sesuai dengan kondisi peserta didik, materi, dan kemampuan pendidik. Alat pendidik dapat berupa benda, media, dan alat pendidikan berupa siasat psikologis. Alat pendidikan psikologis ada dua macam. 1. Preventif, mencegah terjadinya yang negatif dan mendorong yang positif. 2.
kuratif, bermaksud untuk memperbaiki yang negatif dan menguatkan yang positif. Materi selanjutnya, lingkungan pendidikan. Wawasan Wiyata Mandala. 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolahnya. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. 4. Para warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung kerukunan antar warga sekolah. Uraian wawasan Wiyata Mandala jenis sekali bahwa harus dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah adalah kegiatan-kegiatan yang bernuansa pendidikan. Selain itu tidak diperbolehkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu tentang lingkungan pendidikan. Tempat di mana peristiwa berlangsung. Pendidikan dapat berlangsung di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Pendidikan yang paling pertama dan utama adalah pendidikan keluarga, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana tempat anak bergaul. Sehingga unsur-unsur lingkungan pendidikan harus bekerja sama secara sinergis dan berkesinambungan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lingkungan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama karena manusia pertama kalinya memperoleh pendidikan sebelum mengenal lingkungan pendidikan lainnya. Pendidikan keluarga dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan prenatal atau pendidikan di dalam kandungan. Wujud prakteknya seperti doa pada janin, mitoni, neloni, sirikan, dan yang lain. Pendidikan prenatal atau pendidikan setelah lahir. Wujud prakteknya membentuk karakter dan perilaku